Waktu itu 2 tahun bilang katanya akan membunuh 1.000 orang. Nah kok sekarang yang mati kok 50.000 kan? Iya memang aku diperintah sama Allah membunuh 1.000 orang. Cuman yang 49.000 itu mati karena panik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Boleh. terkait virus yang lagi menyebar. Corona apa Veronica? Ya, corona. Si Madiun Veronica lagi. Malu gua. Jadi ada yang saat lagi rame ini corona dan himbauan MUI dan pemerintah untuk social distancing dan terkait pro kontra untuk sholat di rumah atau di masjid. Nah kemarin juga di hari Jumat juga sempat ada yang masih melaksanakan sholat Jumat di masjid dan ada yang tidak. Nah ini terkait virus ini gimana nih tanggapannya Mas Ipan untuk sholat Jumat atau sholat masing-masing di rumah gitu? Ya kalau soal itu sebelum ke corona kita kembalikan lagi dulu tujuan dari agama itu apa. Jadi kalau makosid syariahnya itu tujuan dari agama itu ulama itu sepakat setidaknya ada 5. Pertama menjaga agama ya, menjaga agama itu sendiri. Kedua menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga harta kita, kemudian menjaga keturunan kita. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan itu terwujud, kelima hal tadi itu menjadi sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Sebaliknya juga begitu, segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi terwujudnya yang tadi itu akan menjadi sebuah larangan atau terlarang dengan berbagai tingkatan lah gitu. Jadi kalau hubungannya dengan corona, ulama sepakat, medis sepakat bahwa corona ini sesuatu yang berbahaya. Salah satu himbauannya atau karena obatnya belum ketemu, penangkal virusnya belum ketemu, salah satu cara menanggulanginya dengan menjaga jarak kan gitu. Nah kalau di masjid, di majelis taklim, di musola kita berkumpul banyak orang kan kita tidak tahu nih siapa yang terpapar, siapa yang bisa menularkan, dan kita punya potensi untuk tertular dan menularkan. Gue juga nggak tahu nih lu kena apa enggak, lu juga nggak tahu kalau gue kena apa enggak kan gitu. Insya Allah kita kan udah sama-sama saling jaga kebersihan negara nih. Itu salah satunya, makanya ulama MUI juga sudah mengeluarkan anjuran, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, terus NU juga, ulama-ulama besar di Al-Azhar juga, ulama-ulama senior di Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa yang kurang lebih sisinya sama kayak gitu. Ya kita buat yang awam baik itu agama ataupun medis ya bagusnya sih mengikuti kan gitu. Betul. Kalau apa ya ada namanya kaidah usul fikih tuh yang kita mungkin agak lupa. Ada kalimat begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil musholih. Jadi meninggalkan keburukan itu lebih utama daripada mengerjakan kebaikan. Jadi kalau sholat di masjid itu kan utama, berjamaah itu utama. Tapi kalau itu berpotensi mengundang datangnya keburukan, ya lebih baik kita menghindari itu. Betul. Kemarin juga baca juga MUI juga mengeluarkan fatwa untuk tenaga medis nih nggak melaksanakan wudhu ataupun tayamum tapi bisa sholat. Itu gimana tuh Mas? Karena kan terkait corona tadi dan tenaga medis tersebut kan memang sangat rentan terhadap virus tersebut gitu. Ya bisa jadi begitu ya. Pertama kalau soal kenapa nggak boleh itu kan soal medis ya, gue nggak paham ya. Cuman artinya begini, Islam itu mengajarkan kemudahan. Orang atau orang yang berilmu terutama berkaitan dengan agama menganjurkan begitu pasti ada sebab. Pasti ada sesuatu yang kalau dilaksanakan akan mengundang keburukan atau mudarat kan gitu. Dan rasanya memang kan virus ini kan juga ngeri juga sih kan gitu. Kalau melihat informasi penyebarannya kan kayak gitu. Jadi ya dulu itu kan ada yang gue pernah share tuh, ada azan yang kalimatnya ditambah as-sholatu fi buyutikum.
sholatlah di rumah Di masing-masing. rumah masing-masing, betul. Itu sahih itu kan tidak berkaitan dengan wabah atau virus, itu berkaitan karena hujan yang sangat lebat pada waktu itu, makanya disuruh sholat di rumah. Oh, jadi pernah ada sejarahnya ya dulu ya. Jadi bukan karena berkaitan dengan keselamatan jiwa, lebih ke arah kesehatan dan kemudahan dalam beragama tadi itu. Islam itu mudah untuk untuk kita laksanakan. Kaitannya sama tadi itu, yang medis nggak perlu wudhu lah kan, karena berpotensi begini begitu kan. Ya, yang penting kita ikutin anjuran pemerintah, suruh di rumah, ngopi, keluarga sama keluarga, anak istri. Betul. Kalau kita suruh jaga kebersihan, memang sudah sepantasnya orang harus menjaga kebersihan, mandi yang biasanya sekali 2 kali lah, Iya. gitu, cuci tangan, ya kan gitu kan, sholat di rumah kan gitu. Yang penting sholat ya. Iyalah, kan gitu aja. Mau di masjid mau di rumah yang penting sholat. Tenang, kita tenang, waspada, jaga diri kan gitu. Ada, yang penting jangan panik lah. Ini ada cerita dalam kitab Hilyatul Aulia, gue pernah baca. Ini kitab yang berisi tentang cerita tentang wali-wali. Jadi suatu ketika ada seorang wali bertemu dengan namanya virus atau wabah. Ditanya, kamu mau kemana? Aku mau ke Damaskus kan gitu. Disuruh siapa? Disuruh Allah. Nanti di Damaskus berapa lama? Katanya 2 tahun. Dan kamu akan membunuh berapa orang? 1000 katanya. Udah jalan 2 Targetnya tahun. 1000 ya? Targetnya yang diperintahkan dia 1000. Jalan 2 tahun. Si wali tadi akhirnya ketemu lagi sama si virus, si wabah. Kamu waktu itu 2 tahun bilang katanya akan membunuh 1000 orang. Nah kok sekarang yang mati kok 50.000 kan? Iya memang aku diperintah sama Allah membunuh 1000 orang. Cuman yang 49.000 itu mati karena panik. Gitu. Jadi ya itulah, kita tetap waspada, jangan panik, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh terlalu santai. Menyepelekan soal Tidak boleh menyepelekan, tetap harus waspada. Nah, hari ini nih kita mau nyemprot disinfektan ke komplek kita nih, Mas. Siap. Kayaknya suaranya udah ada tuh. Dari dia. Dari panggil-panggil. Udah dipanggil tuh di lapangan. Gimana kalau kita langsung cus? Siap. Nanti Oke. kita bikin dokumentasinya. Boleh. Oke. Siap. Tapi habisin kopi dulu, kopi kan masih banyak nih. Oke. Kopi mahal ini. Thank you Siap, kopinya. jadi segitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke.